Senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam mata kuliah Technopreneurship. Salam sejahtera, saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Career Resource Center. Dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat sales and market projection yang meyakinkan. Karena Anda akan menghadapi banyak pertanyaan dari investor. Mereka akan bertanya apakah angka-angka yang Anda cantumkan itu punya dasar. Bagaimana cara Anda come up dengan angka-angka figur-figur yang mereka lihat dalam proyeksi keuangan. Oleh karena itu, ikuti mata kuliah ini dengan seksama. Selamat mengikuti. Nah, untuk mendapatkan keyakinan dari para investor bahwa angka-angka yang Anda ajukan di dalam bisnis plan Anda itu masuk akal, Anda perlu melakukan analisis dan mencantumkan hasil analisis Anda yang menyeluruh. Minimum ada 3 hal yang Anda harus tampilkan, yaitu industri analisis. Seperti apa struktur industrinya? Saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana Anda bisa melakukan industri analisis dengan cukup baik. Sehingga walaupun Anda punya keahlian yang sangat teknis, ya, atau keahlian yang mendalam di bidang desain, tetap Anda terdengar sebagai orang yang punya keahlian melihat market dan bisnis. Ya. Jadi tidak melulu punya keahlian teknis, tetapi juga punya kemampuan menganalisis secara bisnis. Secara sederhana saya akan jelaskan tentang bagaimana melakukan industri analisis. Itu hal pertama yang Anda harus lakukan. Kemudian tidak hanya bagaimana situasi industrinya pada hari ini, tetapi seperti apa trennya ke depan. Anda perlu bisa menjelaskan di dalam bisnis plan Anda, di dalam presentasi Anda. Apa yang akan terjadi, Anda perkirakan akan terjadi di industri tersebut dari berbagai sisi. Ya. Dan terakhir, Anda harus jelaskan dari mana angka-angka perhitungan Anda itu berasal. Apa dasar Anda mengatakan bahwa ada penjualan sebesar sekian? Apa dasar Anda mengatakan bahwa sales revenue Anda akan sebesar sekian? Investor pasti ingin mengetahui apa dasar perhitungan Anda. Nah, dalam sesi kali ini, saya akan menjelaskan ketiga hal yang penting tersebut agar Anda bisa terdengar business savvy istilahnya. Ya, seperti seorang yang sudah punya pengalaman bisnis banyak, seolah-olah jebolan dari sekolah bisnis dengan gelar master, ya. Analisis pertama yang perlu Anda lakukan adalah analisis 5 forces dari Michael Porter. Analisis ini sangat terkenal, kerangka ini, model ini sangat terkenal di seluruh business school di dunia. Sehingga kalau Anda cantumkan ini, seolah-olah Anda betul-betul sudah biasa melakukan analisis seperti yang ditugaskan di business school. Dalam prakteknya, korporasi juga banyak melakukan analisis yang serupa. Model ini dikembangkan oleh Profesor Michael Porter dari Harvard. Dia melihat ada banyak perusahaan yang hanya melihat persaingan. Ya, persaingan demi persaingan. Padahal ada 4 pressure lain yang kadang-kadang lupa dianalisis sehingga kita tidak melihat apakah industri saya sungguh-sungguh menarik atau tidak menarik lagi. Ya, jadi Anda harus buktikan kepada investor bahwa industri Anda menarik, ya. Setelah melihat bukan hanya misalnya tidak ada banyak persaingan atau belum ada pesaing, ya. Coba Anda lihat produk atau jasa yang Anda sedang kembangkan tersebut dari sudut pandang yang lengkap, dari 5 sisi, ya. Tentu sisi pertama adalah apakah sudah banyak persaingan atau belum. Ya, jelaskan persaingannya kalau sudah ada dari siapa, kompetitor yang kira-kira kuat siapa. Tetapi Anda juga perlu melakukan analisis terhadap buyer. Karena buyer Anda, konsumen Anda itu juga punya power. Ya, apakah konsumen Anda banyak atau sedikit? Katakan Anda menjual bahan kimia kepada perusahaan pembuat kertas. Pabrik kertas di Indonesia tidak banyak, sehingga pembelinya hanya sedikit. Dengan demikian, Anda punya ketergantungan kepada pembeli tersebut. Dengan kata lain, pembelinya punya power yang besar terhadap Anda. Dia bisa menekan harga kepada Anda. Dia bisa mengancam tidak akan membeli kalau ternyata pembelinya hanya sedikit di Indonesia. Contohnya begitu. Ya, jadi itu kita tanyakan apakah pembelinya banyak atau sedikit. Kalau industri yang Anda masuki ini pembelinya banyak, maka Anda aman. Ya, jadi kalau satu tidak membeli, masih banyak pembeli lain. Tetapi sebaliknya, kalau pembelinya hanya sedikit perusahaan, ya hanya sedikit pihak yang akan membeli, itu mereka punya power lebih besar daripada Anda. Oke. Kedua,
Apakah suppliernya banyak atau sedikit? Nah, sekarang kita balik. Kalau Anda yang pabrik kertas dan Anda butuh bahan kimia dan ternyata suppliernya hanya sedikit atau hanya satu perusahaan atau dua perusahaan saja, ada monopoli di sana atau oligopoli istilahnya ya. Kalau perusahaan sedikit disebutnya oligopoli. Katakan supplier bahan kimia untuk pabrik kertas, sekarang Anda pabrik kertas, Anda butuh bahan kimia tersebut dan suppliernya hanya dua. Maka sekarang Anda yang tergantung kepada supplier. Supplier itu yang sekarang punya power lebih besar daripada Anda. Ya, jadi itu analisis. Kalau Anda nanti menawarkan sebuah produk, jangan hanya lihat persaingannya yang ada siapa, ketat atau tidak, keunggulan mereka, kelemahan mereka, tetapi juga lihat apakah pembelinya banyak atau sedikit, apakah supplier Anda banyak atau sedikit. Yaitu sudah 3. Jadi persaingan, buyer, supplier. Yang berikut, apakah bisa ada pemain baru yang akan ikut meramaikan persaingan di industri Anda? Mungkin hari ini belum banyak pemain baru, tetapi apakah mungkin pemain-pemain baru akan ikut nimbrung, ikut masuk ke industri Anda? Itu sangat tergantung kepada apa yang disebut entry barrier. Seperti pagar yang melindungi industri Anda. Kalau pagarnya tinggi, artinya halangan untuk masuk ke industri itu tersebut tinggi. Misalnya izinnya susah, lahannya harus khusus, orang yang bisa melakukannya hanya sedikit, ya perlu membutuhkan lisensi khusus. Nah, kalau entry barrier tinggi, maka relatif industri Anda aman. Ya, kalau Anda sudah ada di situ, Anda sudah punya customer, dan untuk masuk ke industri tersebut sulit, ya, itu Anda relatif aman. Nah, jadi hal-hal ini harus Anda jelaskan kepada para investor, ya. Nah, contoh kalau Anda membuat kafe, itu entry barrier-nya sangat rendah. Tidak sulit buat banyak pihak buat kafe. Itu sebabnya di Bandung marak kafe. Ya, jadi bayangkan kalau Anda masuk ke sebuah industri yang entry barrier-nya rendah, ya. Jadi itu Anda harus jelaskan dan ada pertimbangan. Kalau sesuatu yang sangat mudah ditiru orang, saya pastikan bahwa akan ada pemain-pemain baru. Jika Anda sukses nanti akan banyak yang masuk dan sehingga bisnis Anda menjadi tidak lagi menarik karena sebuah kue penjualan itu harus dibagi-bagi kepada terlalu banyak pemain. Ya, jadi tampilkan dalam analisis Anda jangan hanya persaingan, tambahkan analisis jumlah bayarnya bagaimana, jumlah suppliernya dan kemungkinan adanya pemain baru dikaitkan dengan entry barrier. Ya, jadi contoh kalau Anda masuk ke industri high tech misalnya, ya teknologi tinggi, tentu itu mungkin entry barrier-nya tinggi karena tidak banyak yang bisa menguasai teknologi tertentu, ya. Nah, itu jelaskan. Terakhir, apakah ada ancaman substitusi? Ya, apakah produk Anda bisa tiba-tiba diganti dengan produk lain dan sehingga market Anda hilang atau dengan kata lain industri Anda lenyap sama sekali? Contoh, ketika Kodak, ya pabrik kamera fotografi menggunakan film, tidak sadar tentang ada ancaman substitusi dari teknologi digital, dia tetap kembangkan film dan tiba-tiba dalam sekejap teknologi digital masuk, dan mereka kelabakan dan mereka terlambat, tidak bisa meresponi dengan cepat dan akhirnya tutup. Ya, Kodak is out of the game. Ya, kita lihat perusahaan taksi-taksi yang tradisional ketika Gojek masuk, mereka semua kaget karena disubstitusi. Jasa mereka diganti oleh jasa baru, ya. Jadi itu analisis 5 forces dari Michael Porter, ya, dari Harvard University yang dipakai di seluruh dunia. Kalau Anda cantumkan ini menjadi salah satu nilai plus buat Anda selaku manajemen perusahaan, bahwa Anda melihatnya secara komprehensif, ya. Anda bisa menilai industri Anda secara objektif dan komprehensif. Ini salah satu model yang bisa Anda gunakan untuk analisis industri. Model yang kedua adalah industri atau product life cycle. Ini model yang kedua juga sangat populer. Ya. Jadi analisis Porter tadi itu kelemahannya sifatnya statis. Itu adalah potret di satu masa tertentu, di satu saat tertentu. Padahal industri itu selalu bersifat dinamis. Nah, model industri life cycle ini juga bisa Anda cantumkan ya di dalam bisnis plan Anda, karena ini menarik, yaitu apa? Bahwa industri itu tidak statis, artinya mulainya selalu dari embrio. Ya, pada awalnya saya ingat HP itu produk yang masih sangat sedikit penggunanya, sangat elit penggunanya, dan tidak semua orang merasa perlu
Ya, ngapain saya beli handphone dengan harga 15 juta, 20 juta saat itu dengan barang yang sangat besar seperti tas ya. Itu embrio pada waktu introduction. Tapi kemudian di tahun 90-an itu bertumbuh pesat ya, di mana produk-produk basic saja tidak perlu yang canggih ya, hanya bisa telepon dan SMS itu merajai pasar dan jadi sangat laku. Pertumbuhan pasar sangat cepat. Dan di sini terjadi yang disebut hockey stick ya, di sini bentuknya seperti stick hockey nih. Ya, ini ada lonjakan tajam di sana. Itu yang kita sebut hockey stick growth ya, pertumbuhan seperti hockey stick. Lalu tentunya market itu akhirnya menjadi mature, di mana produknya menjadi semakin mirip satu dengan yang lain ya, satu brand dengan brand yang lain juga hampir sama, dan jumlah marketnya tidak bertambah lagi. Contohnya penjualan hardware untuk mungkin laptop atau handphone sekalipun hari ini untuk produk tertentu mungkin sudah mencapai masa mature ya, matang, bahkan akhirnya declining, turun ya. Tipe-tipe yang lama 3G misalnya, ketika 4G masuk, 4G embrio, maka yang 3G ini sudah phase out, sudah keluar, declining ya. Dan hari ini mungkin teknologi 4G ini menjelang decline karena 5G sedang embrio. Artinya ada produk baru, ada life cycle baru, siklus hidup yang baru yang sedang masuk ke market. Dan setiap kali ada jenis baru, teknologi baru, produk baru, itu selalu seperti ini bentuknya. Mulai dari embrio atau intro, kemudian masuk growth yang sangat pesat, mature, dan akhirnya decline ya. Jadi kalau Anda sedang menawarkan sebuah produk atau jasa baru, cantumkan analisis apakah itu sedang tahap embrio ya, atau Anda sedang masuk ke market yang sedang growing, artinya menjadi salah satu pemain di sana. Biasanya di tahap growth ini sudah banyak persaingan nih. Atau Anda masuk ke industri yang sudah mature atau sedang decline ya. Nah, strategi di masing-masing tahapan ini berbeda. Saya berikan contoh ya. Di tahap embrio, marketnya, pembelinya itu adalah orang-orang yang early adopters, orang-orang yang senang mencoba hal-hal yang baru, orang-orang yang gadget freak ya. Kalau Anda jualan gadget, ini orang-orang yang selalu harus model paling akhir, meskipun belum tentu produknya itu akan sukses bertahan dalam jangka panjang. Pokoknya kalau ada model baru saya harus punya ya. Itu marketnya sedikit orang seperti itu, tapi ada. Jadi kalau Anda nanti buat produk yang seperti itu, Anda harus tahu, investor akan tanya di mana Anda temukan early adopters tersebut ya. Kemudian marketnya niche, artinya kecil ya, itu segmen yang sangat kecil. Niche itu artinya segmen ceruk pasar yang kecil ya, pasar yang belum disentuh oleh para pemain yang mainstream ya. Katakan Anda masuk ke market yang niche tersebut, artinya market yang kecil, Anda harus bisa tunjukkan niche marketnya di mana. Yaitu istilah niche ya, artinya pasar yang kecil, ceruk pasar, ada sebuah celah yang belum dijamah orang lain, belum dilayani oleh orang lain. Nah, di tahap growing, pembelinya itulah orang-orang yang sudah mulai paham, oh ini ternyata HP toh ya, dan HP itu berguna ya, itu dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga customer-nya mulai cerdas, tahu bedanya HP satu dan yang lain ya. Ini pada waktu tahun 90-an menjelang tahun 2000 itu customer-nya mulai pada pinter ya, dibanding yang pertama-tama itu early adopter, itu masih banyak yang awam, tidak tahu apa-apa. Tetapi di tahap growing, ketika market bertumbuh cepat, customer-nya biasanya lebih cerdas. Jadi kalau Anda masuk ke sini, Anda harus kasih informasi yang lebih tepat, lebih akurat ya, nggak boleh menyesatkan karena mereka udah pinter. Kemudian marketnya berkembang cepat sekali dan bukan niche lagi, itu menjadi cepat bertambah besar. Nah, kalau kita masuk ke industri yang mature, yang sudah matang, itu customer-nya bukan hanya pintar, tapi juga banyak maunya. Ngotot, mau murah, banyak demand. Udah mulai istilahnya agak belagu ya. Mereka udah banyak maunya nih, dilayani harus dengan benar. Karena mereka udah ngerti, produk ini harusnya begini loh. Ya, nggak boleh dikurangi ini dan itunya. Saya tahu kalau beli HP itu harus begini. Ya, itu di tahap mature. Tapi di tahap declining, ini udah mulai turun marketnya. Ini masih ada juga yang ngambil produk itu, yaitu orang-orang yang late adopter. Orang-orang yang belinya selalu tell me, orang lain udah nggak musim dia baru beli. Mungkin orang-orang yang cari murah selalu, ya. Dia beli model baju yang sudah lewat, beli motor yang udah nggak musim, beli sepatu yang udah nggak trendy, ya. Seperti itu. Ada nggak marketnya? Ada, ya. Tapi ya mudah-mudahan Anda nggak menyasar market seperti ini ya, karena ini jauh lebih susah menjual kepada mereka. Nah, produk ini seperti apa?
di tahap embrionik, ya produknya itu masih baru, ya. Jadi solusi baru untuk sebuah masalah yang mungkin sudah lama. Kemudian masih banyak ketidakpastian teknologi. Ya, saya masih ingat ketika berapa puluh tahun lalu, ya 20 tahun lalu, ketika HP diperkenalkan di Indonesia, masih ada CDMA, ya, masih ada GSM, itu pun ada macam-macam, ya, ada versinya. Sehingga belum tahu yang akan berkembang itu yang mana. Yaitu di tahap embrionik. Di tahap growing, itu biasanya produknya sudah proven produk, sudah terbukti nih yang laku tuh voice dan SMS. Jadi yang basic layanannya. Ya, di tahap growing Anda jangan jualan produk yang canggih-canggih yang banyak fitur. Belum, orang belum cari ke sana. Orang pada saat itu adalah secepat mungkin memenuhi kebutuhan basic. Itu cirinya di tahap growing. Jadi akan sangat aneh kalau Anda menawarkan produk yang terlalu banyak fitur di tahap growing. Ya, sekali lagi basic. Nah, jadi Anda harus tahu kan, Anda sedang masuk ke market yang embryonic, growing, mature, atau decline, karena strateginya akan berbeda. Ya, dan investor biasanya sudah mahir soal ini. Mereka bukan orang baru, ya, di dunia bisnis, mereka akan mengerti ini. Bagaimana kalau Anda masuk ke industri yang sudah matang, ya? Produknya itu sudah lazim, orang-orang udah pada punya. Terjadi apa? Proliferation of products and market serve. Jadi ini artinya hampir semua orang sudah punya. Ya, jadi itu disinilah biasanya Anda harus punya sesuatu yang membedakan produk Anda daripada produk lain. Karena semua orang sudah tahu, ya, oh HP kita perlu, ya, dan orang tidak lagi cari yang basic, tapi cari yang berbeda. Ya, jadi semakin mature sebuah produk, Anda harus bisa tunjukkan bedanya Anda dibandingkan kompetitor. Nah, di tahap decline, produk dan marketnya sudah mulai menyusut, kontraksi, ya. Dan di sana Anda seharusnya sudah melakukan pengembangan produk baru. Ya, jadi Anda bisa jelaskan, mungkin Anda sedang mengembangkan sebuah produk yang untuk menggantikan produk yang sedang decline hari ini. Itu bisa juga, ya. Anda bisa katakan, hey, produk saya ini akan menggantikan produk A yang sedang declining. Oke? Nah, bagaimana dengan kompetisi? Di saat embrionik, nggak ada kompetisi. Mungkin Anda yang pertama dan satu-satunya. Pada saat growing, ini sudah mulai cepet-cepetan. More competitors enter. Karena marketnya berkembang pesat, hampir semua juga kebagian. Yang penting siapa cepat dia dapat. Ya. Jadi contohnya waktu Telkomsel masuk ke Indonesia, ya, itu cepet-cepetan pergi ke seluruh pulau-pulau. Karena banyak operator hanya fokus di Pulau Jawa. Ya, tetapi ketika Telkomsel masuk ke Batam dulu, ya, mengepung Indonesia dari pinggir, dan dia akhirnya terakhir masuk Pulau Jawa, dia sudah jadi pemenang. Kenapa? Karena seluruh wilayah Indonesia dia sudah kuasai, ya. Nah, itu tahap growing. Kita harus cerdas dan cerdik, ya, tepat, cermat memilih kemana kita akan growing. Di tahap mature, market volatility, jadi terjadi ada yang goncang di market, ya, artinya ada yang tumbang, perusahaan yang udah nggak bisa bertahan lagi karena sudah mungkin terlalu banyak pemain. Ya, dan terjadi industry consolidation, artinya ya itu tadi, ada jumlah pemainnya berkurang, itu artinya konsolidasi. Bisa akuisisi, ya, perusahaan yang udah nggak berkembang, nggak punya ide baru, itu diambil sama yang besar. Bisa juga menjadi bangkrut sehingga jumlah pemain berkurang, itu yang disebut industry consolidation, ya, artinya jumlah kompetitornya juga menurun. Nah, di tahap declining marketnya, ya jelas terjadi konsolidasi yang lebih parah, ya, itu artinya semakin sedikit lagi pemain yang bisa bertahan dan terjadi regenerasi, ya, industry regeneration, artinya berubah industrinya dengan industri baru yang menggantikan industri yang sedang turun itu. Nah, kalau Anda pemain baru, ya, apa yang Anda harus lakukan di industri yang sedang embrionik, ya, sedang mulai bertumbuh di awal-awal? Anda harus lakukan create and educate the market. Jadi Anda perlu menciptakan dan mendidik pasarnya, karena sebelumnya belum ada. Ya, jadi kalau Anda katakan waktu itu Ericsson masuk ke Indonesia belum ada yang kenal HP, maka Ericsson harus banyak bikin seminar, menjelaskan kepada masyarakat ini gunanya apa, manfaatnya apa. Karena banyak yang belum tahu itu gunanya apa. Dia menciptakan market yang baru, belum ada yang minta produk itu. Belum ada permintaan, belum ada demand. Nah, tapi dia harus create marketnya. Nah, kalau Anda masuk ke tahap industri yang sedang growing, maka kata kuncinya adalah kecepatan. Di sini Anda nggak perlu buat produk yang canggih-canggih, yang penting basic. Jangan kembangkan produk baru. Ya, you capture the fastly growing market rather than develop new products or services.
Jadi nggak usah kembangin produk, tapi cepat mengambil market ya, karena sedang growing. Ini seperti yang dilakukan Telkomsel pada waktu dia mengepung Indonesia ya, mulai dari Batam, Pulau Sumatera, Kalimantan. Ya, dia yang penting jaringan cepat dulu. Ya, dia nggak bikin layanan ada data, ada multimedia, enggak. Dia bikin basic tapi cepat. Ya, cepat dalam arti meraih pangsa pasar. Ya, kemudian mature. Kalau Anda masuk ke sini, maka Anda harus punya produk yang beda, yang spesifik, supaya bisa mengambil segmen tertentu dari market yang ada. Ya, karena saya katakan tadi di tahap mature itu semua orang sudah tahu produknya, sudah banyak pemainnya, dan hampir sama produknya. Ya, jadi kalau Anda mau masuk ke sana, Anda harus ciptakan sesuatu yang spesifik bedanya, dan ambil segmen yang suka suka produk tersebut, sesuatu yang unik. Ya, di tahap decline, kalau Anda masuk ke situ, maka Anda mungkin menjadi pemain yang jual murah. Pokoknya dulunya mahal, sekarang saya jual habis-habisan murah. Ya, kita main ke situ, masuk ke market yang sedang turun, udah mulai nggak model, tapi saya punya satu keunggulan, yaitu produk saya betul-betul gila murahnya. Ya, sehingga orang bilang, wah ini bangkit lagi minat orang untuk membeli produk itu. Ya, jadi senjatanya di sini adalah mentargetkan atau menyasar atau fokus pada mass market, menjual market yang luas kepada orang yang sangat besar jumlahnya. Jadi Anda pengen volume yang besar, tentu biasanya senjatanya adalah harga yang sangat murah. Ya, jadi mulai jual ibaratnya ngabisin stok. Nah, semakin ke kanan itu terjadi sebuah fenomena yang kita sebut komoditisasi, yaitu apa itu komoditi? Itulah sebuah produk yang tidak lagi penting mereknya karena udah sama dengan yang lain. Ya, coba Anda pusing nggak soal korek api merek apa? Ya, tidak kan? Atau beras harus merek tertentu. Ya, itu udah seperti komoditi, sama saja satu dengan yang lain. Ya, jadi komoditi itu, commoditization adalah sebuah proses di mana industrinya berevolusi sehingga akhirnya penjualan itu tidak lagi tergantung kepada keunikan barang, atau bisa fitur-fiturnya apa saja, tetapi lebih pada harga. Ya sama aja lah. Ya mungkin nanti satu hari HP juga sama aja satu dengan yang lain, yang penting harganya berapa. Ya, zaman dulu internet, waktu masuk ke rumah layanan internet, orang masih sangat pusing. Wah, yang ini ada bisa email, yang ini bisa apa, itu bisa apa. Fitur itu masih membedakan. Tapi semakin ke kanan, semakin mature dan semakin menuju ke arah decline, produk itu udah nggak terlalu beda lagi. Ya. Bahkan orang akhirnya kompetisi hanya satu tadi, apa harga. Yang penting murah, bisa murah dan murah. Oke, kalau di depan-depan di sini masih agak unik ya. Di sini harus unik. Kalau di sini cepet-cepetan tadi. Oke, jadi tolong Anda cantumkan analisis ini di dalam bisnis plan Anda karena ini bisa menjadi nilai tambah bagi investor melihat wah Anda betul-betul paham cara bersaing di tahap yang mana. Oke, dan mungkin Anda sudah buat planning ya, tahun pertama kami akan buat gini, 2 tahun kami akan tahu itu akan growing, kami akan buat begini, dan setelah itu kami akan buat begini, dan pada akhirnya nanti kalau sampai terjadi konsolidasi, ini yang kami lakukan. Wow, ya kalau Anda bisa lakukan itu, analisis seperti itu, baik dari segi customer, product, competition, dan strategi Anda, ini akan luar biasa ya. Baik, itu adalah 2 analisis yang sangat baik untuk Anda cantumkan dalam business plan. Ya, itu adalah 2 model yang sangat-sangat amat populer di dunia bisnis di antara para profesional ya. Jadi Anda harus kelihatan juga profesional dengan paling tidak sebut-sebutlah istilah tadi. Michael Porter, kemudian industry life cycle. Itu akan memberikan kredibilitas kepada tim Anda. Nah, di bagian kedua saya akan menjelaskan bagaimana Anda juga perlu memahami tren. Ya, tren yang sedang terjadi. Nah, analisis yang bisa Anda tuliskan adalah analisis pastel. Pastel. Analisis ini membantu Anda melihat tren yang memberikan kesempatan baru bagi bisnis. Ya, pastel itu singkatan apa? Political, economic, socio-cultural, technological, environmental, and legal aspects. Ya. Jadi kalau Anda buat analisis macro environment, nah yang warna biru ini ya, itu disebutnya macro environment. Ya, jadi Anda perlu juga memahami bukan hanya organisasi Anda, perusahaan Anda dengan para pesaing langsung supplier yang 5 forces tadi. Ya, tadi 5 forces apa aja? Supplier, buyer, rivalry artinya existing competition. Terus apa lagi? New entrant dan substitusi. Ya, itu kan yang langsung berhubungan dengan perusahaan Anda. Ya, tetapi Anda juga perlu lihat hal-hal yang jauh lebih makro.
lingkungan industrinya kayak apa, dan terutama pastelnya. Ini adalah macro environment. Makro karena ini mempengaruhi bukan hanya satu jenis industri, tetapi seluruh jenis industri akan terpengaruh oleh pastel ini. Tren yang terjadi di level pastel, ya. Ini efek politik itu nggak hanya pada industri otomotif, pada industri kesehatan, tapi pada segala jenis industri. Pengaruh ekonomi, apalagi ya, seluruh sektor bisa terpengaruh. Pengaruh sosiobudaya itu juga mempengaruhi seluruh industri, ya. Makanan, pendidikan, itu dipengaruhi, ya. Selera Indonesia tidak sama dengan selera Barat, ya. Itu budaya Indonesia akan mempengaruhi konsumsi kita untuk segala jenis produk. Teknologinya juga beda, itu akan mempengaruhi mempengaruhi banyak industri, lingkungan, dan hukum. Pastel, ya. Nah, jadi kalau Anda melakukan pastel, contohnya political, yang Anda harus lakukan adalah menjawab beberapa pertanyaan di sini. Saya akan memberikan contoh-contoh pertanyaan, tidak harus dijawab semua. Pilih yang relevan sehingga intinya investor yakin Anda tuh ngerti mau bikin apa. Anda bisa lihat bahwa tren dalam pastel ini justru menguntungkan perusahaan Anda. Contoh, secara politik, apakah sedang stabil? Apakah diperkirakan ke depan akan stabil? Kalau itu stabil, peluangnya apa buat Anda? Ya, apa bedanya dengan negara tetangga yang nggak stabil mungkin? Ya. Kemudian apakah kebijakan tax contohnya, apakah ada keuntungan pajak ya dengan tren pemerintah akan mengurangi PPh atau PPN atau PPN barang mewah, apa dampaknya untuk bisnis Anda, ya. Kemudian apakah dampak perjanjian dengan negara-negara lain, apakah sudah ada kerjasama dengan negara lain ya dari pemerintah kita untuk mengembangkan industri tertentu, apa dampaknya kepada bisnis Anda, apa dampak regulasi perdagangan luar negeri, apakah ada katakan custom ya, biaya-biaya yang harus dibayar, apakah ada proteksi ya, contoh ke Eropa kalau kita sekarang ekspor minyak kelapa sawit itu sedang di black campaign ya di sana ya, di Eropa disebut minyak sawit Indonesia itu tidak ramah lingkungan karena menghabiskan sumber apa istilahnya keberagaman hayati ya, itu menjadi monokultur, hutan-hutan kita menjadi satu tanamannya, tidak lagi beragam ya. Dan orang hutan jadi hilang, punah, gajah kehilangan tempat, itu dikampanye dengan sangat-sangat negatif ya di Eropa. Ya padahal itu ekspor, salah satu ekspor andalan Indonesia. Indonesia adalah eksportir nomor 1 kelapa sawit ya. Dan itu menjadi ancaman di Eropa sehingga mereka juga harus membuat defense ya. Nah, ceritakan sedikit dampak-dampak dunia politik, perpolitikan terhadap bisnis Anda. Apakah ada kebijakan pemerintah di daerah tertentu yang akan menguntungkan produk Anda? Ya, itu contoh pertanyaan politikal. Tentu nggak hanya ini, Anda bisa tambah kurangi sesuai kebutuhan Anda. Ekonomi, contohnya, apakah ada dampak dari suku bunga terhadap bisnis Anda? Sedang naik, sedang turun? Akan naik atau akan turun? Tingkat inflasi, apakah ada efeknya nanti? Tingkat pertumbuhan market, pertumbuhan ekonomi, seperti apa? Pertumbuhan daya beli, GDP per kapita ya. Itu daya beli Indonesia akan naik apa tidak? Ya contohnya waktu Starbucks masuk ke Indonesia, banyak yang kaget, mereka berani membuka 50 cabang dalam tiap tahun, kalau nggak salah itu tiap 2 tahun itu mereka harus buka 50 cabang. Saya sendiri bilang, wah ini nekat, tapi ternyata daya beli masyarakat Indonesia sudah diproyeksikan akan naik dan mereka sudah lakukan analisis itu. Itu sebabnya mereka langsung berani buka banyak cabang, padahal satu gelas itu harganya 50.000 ya, mahal sekali kopinya. Tapi lihat sekarang, kafe-kafe semua penuh, Starbucks penuh. Kenapa? Karena mereka lakukan analisis pertumbuhan daya beli masyarakat. Ya, bagaimana tingkat pendapatannya akan naik ya, seberapa cepat. Ya, nah ini penting sekali untuk Anda analisis. Sosiokultural ya, bagaimana dengan gaya hidup masyarakat kita, cocok nggak produk Anda? Apa gaya hidup masyarakat sekarang? Contohnya dengan daya beli naik, kebanyakan masyarakat cari produk-produk makanan sehat, ya mereka cari produk yang lebih premium, bukan sekedar murah. Ya jadi nanti cantumkan ini dalam analisis Anda. Jangan bilang begini, wah Indonesia akan semakin senang barang-barang yang murah. Belum tentu. Ya Starbucks itu nggak murah, tapi semakin laku. Kenapa? Karena orang butuh hiburan, orang butuh produk yang lebih mewah, lebih memenuhi kebutuhan gengsi, ya. Tidak hanya sekedar rasa kopinya. Nah, orang nanti juga akan senang barang-barang yang produk-produk yang memperhatikan lingkungan,
Ya, orang akan memperhatikan juga produk-produk yang membuat mereka lebih sehat. Nah, itu ya, itu Anda harus perhatikan. Bagaimana dengan demografi? Apakah generasi tua ini cukup kalau Anda menjual ke generasi yang lansia? Kalau Anda menjual ke generasi muda, seberapa banyak demografinya? Ya, nah itu Anda harus jelaskan. Ya, apa hubungan tingkat sebaran pendidikan di masyarakat kita? Banyak nggak yang S1, S2, S3? Banyak nggak yang kuliah? Atau pada nggak kuliah? Lalu apa dampaknya ke bisnis Anda? Bagaimana dengan kepercayaan dan agama? Ya, apakah Anda menjual sesuatu yang related dan agama tertentu, atau malah bukan mendukung agama tertentu, tetapi malah menyerang, ofensif, sehingga bisa bermasalah? Perhatikan hal-hal ini dan Anda bisa jelaskan. Ya, bagaimana cara masyarakat sekarang bekerja, ya, work from home, ya, mereka juga cari entertainment at home. Apa itu dampaknya terhadap bisnis Anda? Teknologi, jelas teknologi apa yang akan mempengaruhi, seperti apa trennya, apakah pemerintah juga kembangkan teknologi, bagaimana dengan swasta, teknologi mana yang sudah matang, mature, mana yang sedang berkembang dan mungkin akan mendominasi di masa depan. Ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa diangkat dalam analisis pastelnya ya. Kemudian apakah ada status kekayaan intelektual, proteksi hak cipta Anda, paten, ya, apakah ada teknologi lain yang bisa mengancam substitusi produk Anda? Ya, Anda bisa jelaskan. Kemudian lingkungan, apa isunya di masyarakat kita, di tempat Anda akan memasarkan produk Anda? Apakah ada isu-isu yang menghalangi? Ya, tadi telah saya jelaskan ya, isu proteksi, isu tentang lingkungan, ya, tentang apa namanya, monokultur, seperti tadi ya, tentang kelestarian lingkungan, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian ada dampak nggak di level internasional kalau produk Anda akan diluncurkan, tidak hanya di Indonesia, seperti apa pengaruhnya terhadap dukungan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, ya. Apakah ada undang-undang yang berpotensi menghalangi Anda? Itu jelaskan. Dan legal, terakhirnya tentang secara hukum, apakah ide Anda akan, usulan bisnis Anda ini akan bermasalah secara hukum? Atau sudah ada proteksi hukumnya malah? Ya, kalau di sini apakah boleh Anda menjadi satu-satunya? Apakah nanti tidak menjadi masalah dengan undang-undang monopoli? Ya, saya tidak tahu di Indonesia ada enggak undang-undang monopoli. Karena di Amerika Serikat ada, ya, Anda tidak boleh menjadi pemain satu-satunya di satu industri karena itu cenderung merugikan konsumen. Ya, kalau Anda satu-satunya monopoli, Anda bisa semena-mena, ya, charge mahal, kemudian merugikan konsumen, ya, hak mereka Anda potong dan mereka nggak bisa protes karena Anda satu-satunya yang berjualan produk itu. Ya, cek apakah ada undang-undang yang melindungi atau menghalangi produk Anda. Kemudian apakah dampak hukum, perlindungan kekayaan intelektual tadi telah saya sampaikan. Apakah ada undang-undang untuk melindungi konsumen terkait apa yang Anda sedang tawarkan, undang-undang bisnis, ya. Contoh kalau membuat simpan pinjam elektronik, ya, apakah Anda sudah ada payung hukumnya yang memungkinkan hal itu? Apakah nanti Anda tidak bermasalah dengan otoritas jasa keuangan OJK, ya? Sebagai contoh sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech, ya. Financial technology, di mana menjadi perusahaan simpan pinjam menggantikan bank, ya, peer-to-peer lending, ya, jadi mencari orang yang mau meminjamkan uang, lalu dengan aplikasi dipinjamkan dananya kepada orang yang membutuhkan, mereka bayar bunga dan para investor ini dapat keuntungan. Ya, itu ada masalah hukum di sana. Karena apa? Ada ketentuan yang dilanggar oleh beberapa perusahaan ini, ya, mereka tidak punya izin, tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, sehingga banyak dari mereka yang kabur bawa uang deposan. Ya, jadi ada orang yang sudah taruh uang di lembaga tersebut dan tidak bisa mengambilnya kembali karena perusahaan-perusahaan ini ibaratnya liar, ya, tidak ada yang mengawasi, dan itu sebenarnya melanggar hukum karena hukumnya sudah ada di Indonesia bahwa lembaga-lembaga keuangan itu harus diawasi oleh OJK, ya. Nah, jadi cari tahu dan jelaskan dalam presentasi Anda nanti, karena hal ini akan menolong membuka wawasan kepada investor bahwa Anda betul-betul orang yang paham tentang apa yang sedang Anda lakukan, ya. Ya, Anda ingin mendapat komentar dari mereka bahwa they know, maksudnya kalian sebagai pengusaha, they know what they are doing, ya, you guys know what you're doing, ya. Itu komentar yang kita nantikan, ya, bahwa mereka
punya keyakinan, confidence bahwa kita betul-betul bukan awam tapi sudah lihat banyak aspek. Ya, by the way, saya beberapa kali telah menyaksikan presentasi real ya dari startup companies kepada investor, ya, angel investor, istilahnya angel ya, itu orang-orang yang memberikan dana di awal untuk mengembangkan usaha. Dan saya lihat umumnya mereka pintar dalam mengkomunikasikan hal-hal kunci terkait baik struktur industri, ya, industri analisis maupun tren ke depan. Mereka pandai menyampaikannya dari berbagai aspek, ya, sehingga investor yakin, wah ini orang sudah melakukan studi PR mereka sudah lakukan dengan betul-betul, ya. Mereka mempelajari bukan hanya satu sisi, ya, bukan hanya persaingan, tapi semua dilihat, ya, customernya, suppliernya, new entrant, teknologi, ekonomi, economic growth, semua itu, ya. Baik, saya telah jelaskan industri analisis. Masih ingat ada dua model, Michael Porter dan industri life cycle. Tentu nggak hanya itu, ya, ada banyak yang lain. Saya hanya coba buka wawasan, ya, menolong Anda, dan Anda bisa Google, mungkin punya yang lebih baik, silakan. Tren pastel, ya, telah dijelaskan tadi pastel. Oke, di bagian terakhir dari penjelasan kali ini adalah bagaimana Anda harus melakukan pendekatan untuk menghasilkan proyeksi market dan sales yang solid, yang punya dasar, ya, yang baik. Nah, dalam model Anda harus menunjukkan dari mana sales revenue Anda berasal, ya. Revenue adalah hasil penjualan, ya. Rupiah hasil penjualan itu adalah perkalian dari jumlah barang dikalikan harganya, atau jumlah jasa dikalikan harganya. Jadi paling minimum itu sangat-sangat amat minimum, ya. Ini terlalu minimalis. Ketika Anda menunjukkan sales, itu hanya perkalian dua ini, kuantitas dan harga. Kalau Anda punya proyeksi revenue tapi nggak ada penjelasan berapa jumlah barangnya, berapa harganya, itu langsung di mata investor Anda nggak tahu apa-apa, ya. Jadi sekali lagi, dua ini minimum banget deh, ya. Ini udah sangat amat minimum. Penjualan tahun depan sekian ratus juta. Kenapa? Karena saya jual sekian unit produk, masing-masing harga sekian. Itu udah sangat absolute minimum, ya. Pertanyaannya berikut, mereka pasti tanya investor, ini harganya wajar nggak? Dapat dari mana Anda tahu itu harga wajar? Ada nggak customer yang menyatakan dia bersedia bayar di harga tersebut? Kalau memang produknya belum dibuktikan ada, ya. Ini baru pengembangan. Siapa yang mengatakan dia rela membayar harga demikian? Ya, jadi Anda harus tunjukkan bahwa harganya wajar. Ya, Anda bisa tunjukkan, mungkin kalau Anda menggantikan satu produk lama digantikan dengan produk Anda harus bisa tunjukkan, produk lama itu lebih mahal daripada kalau ini saya luncurkan. Produk baru saya ini jauh lebih murah. Nah, jadi harganya masuk akal. Ya, itu tentang harga. Bagaimana dengan kuantitas? Ya, kalau Anda nanti katakan saya akan menjual 1 juta unit, investor pasti bertanya dari mana perhitungannya. Oke. Saya ingin kasih contoh salah satu alternatif, ya. Jadi tidak harus satu-satunya seperti ini. Karena pada intinya kita ingin melihat quantity kali price. Ya, saya akan kasih contoh, salah satu contoh bagaimana menghitung quantity, ya, yang cukup masuk akal. Tidak harus begini caranya. Sekali lagi ini hanya contoh, ya. Nah, contoh ini kebetulan kami sering pakai di dunia telco, telekomunikasi. Ya, kalau kita meluncurkan satu produk baru, biasanya pendekatannya seperti ini. Jadi kita mulai dengan pendekatan di mana kita mengestimasikan dulu berapa populasi di satu daerah. Kalau di Indonesia berapa populasi di Indonesia? Kalau kita mau jualan hanya di Jawa Barat, ada berapa orang di sana? Ya. Kalau di Bandung, ya ada berapa orang di Bandung? Kalau di Jakarta, ada berapa penduduk Jakarta? Ya, Anda harus tahu dulu populasinya. Kemudian kita kalikan dengan yang mampu membeli. Estimasinya biasanya dari BPS, Biro Pusat Statistik. Di Biro Pusat Statistik itu ada uraian dari 100% masyarakat, berapa persen yang pengeluarannya sebulan sekian juta rupiah. Berapa yang sekian ratus ribu rupiah per bulan. Ya, jadi Anda bisa lihat kira-kira berapa persen yang bisa beli produk Anda. Ya, jadi kalau dikalikan, maka itu kita sebut addressable market. Addressable market definisinya adalah ukuran pasar yang mampu membeli
produk Anda. Jadi satuannya bukan unit produk, tapi masih orang. Ya, jumlah populasi orang dikalikan yang mampu beli, itu disebutnya addressable market. Artinya berapa orang yang mampu beli ya. Dari yang mampu beli dikalikan lagi persentase orang yang betul-betul akan membeli. Itu disebutnya penetrasi. Ya. Contoh dulu di Indonesia, dari semua yang bisa beli handphone, nggak semua juga mau beli. Mungkin 90% mau beli dari yang bisa beli, mampu beli, ya. Tidak semua. Itu yang kita sebut penetrasi. Ya, setelah dikalikan penetrasi, inilah total customer yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kemudian kita kalikan jumlah pembelian unit per orang, per kapita itu per orang. Ya, jadi kalau saya punya sekian juta orang customer, masing-masing beli sekian unit, maka ada berapa unit yang bisa dijual tiap tahun misalnya. Ya, jadi ukuran marketnya berubah dari orang menjadi unit. Ya, kalau memang ini industrinya sesuatu yang dikonsumsi oleh konsumen ya. Kalau Anda tadi jualan pabrik kertas, tentu Anda nggak bisa pakai rumus gini ya, ada berapa addressable market, ada berapa pabrik, nggak begitu caranya, beda lagi. Ya, ini saya hanya kasih contoh untuk yang sifatnya consumer product ya, penggunanya konsumer yang banyak. Jadi di sini sekarang sudah berubah satuannya dari orang menjadi berapa unit ya. Kalau di sini misalnya penjualannya susu di Bandung ya, di Bandung ada 3 juta orang, masing-masing 1 liter, maka di sini 3 juta liter penjualan setahun, misalnya begitu. Ya. Terus kita kalikan market share kita, karena dari sekian penjualan sekian juta liter tadi yang dijual di Bandung, kan tidak semua mereknya yang kita bikin, ya, ada juga kompetitor yang ikut mendapatkan pangsa pasar di sana. Jadi saya kalikan dengan market share kita, dapat berapa? Misalnya dari 1 juta liter, saya hanya dapat 10%, berarti di sini 100.000 liter, itulah penjualan saya. Dan setelah dapat unit ini, saya bisa kalikan harganya menjadi proyeksi revenue saya. Oke, itulah yang tadi dikatakan di slide sebelumnya, quantity, yang ini dikalikan harga. Ya, sekarang ditanya kuantitinya dari mana? Nah, Anda bisa jelaskan dari atas kali, seperti itu. Dan harga dari mana? Mungkin Anda bandingkan dengan produk lain, Anda bandingkan dengan harga kompetitor, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu tahapan yang lazim dipakai di proyeksi bisnis di dalam bisnis plan. Saya berikan contoh ya. Kita mau menjual, katakanlah vacuum cleaner di Indonesia, ya, merek A. Saya mau menjual vacuum cleaner merek A di Indonesia. Anda ditunjuk jadi manajernya, ditanya bisa jual berapa vacuum cleaner di Indonesia, ya. Nah, saya akan hitung mulai dari sini, populasi kita katakan 240 juta orang. Kemudian yang mampu beli kan nggak semua. Katakan saya ambil data BPS, saya ambil yang pengeluarannya di atas 1,5 juta rupiah per bulan. Nah, ternyata hanya 5%, contohnya ini contoh, 5% di Indonesia yang pengeluarannya demikian. Jadi yang mampu beli, yang pengeluarannya di atas 1,5 juta rupiah, saya anggap itu mampu beli, hanya 5%. Jadi 5% kali 240 juta orang itu adalah 12 juta orang, 12 million people. Itulah addressable market saya. Kemudian dari 12 juta orang yang mampu beli ini, mungkin tidak semua akan membeli vacuum cleaner, tidak semua orang butuh. Ya, dan Anda harus bisa bikin estimasi yang bagus. Nah, dari semua orang yang bisa beli, katakan hanya 10% yang punya karpet dan butuh itu, ya. 10%. Nah, Anda harus bisa justify juga nanti dari mana 10%-nya. Jadi katakan menjadi 1,2 juta orang ya, total market ya, dalam hitungan people. Jadi ada 1,2 juta masyarakat Indonesia yang butuh vacuum cleaner. Nah, ini harus diubah menjadi berapa unit produk vacuum cleanernya. Nah, saya kalikan konsumsi per kapitanya, yaitu 1,2 juta orang dibagi 4. 4 ini dapat dari mana? Ini adalah angka di BPS yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, keluarga-keluarganya isinya kebanyakan 4 orang. Ayah, ibu, 2 anak. Jadi kalau kita bilang ada 1,2 juta yang bisa menjadi market kita, sebenarnya itu hanya 1,2 juta dibagi 4, yaitu 300.000 rumah tangga. 300.000 rumah tangga, ya.
ada 300.000 rumah yang bisa menjadi target penjualan vacuum cleaner. Nah, kenapa dikali sepertiga? Karena tidak tiap tahun orang beli. Katakan setiap 3 tahun. Jadi beli setahunnya hanya sepertiga yang membeli. Jadi kalau di sini 300.000 orang dikali sepertiga, maka total penjualan itu 100.000 unit per tahun. 100.000 unit per tahun, oke? 100K. Dan dari 100.000 unit itu tidak semua membeli merek kita. Katakan kita termasuk yang jagoan ya, ada 3 pemain, merek A, merek B, merek C. Saya menguasai 40% pasar, kompetitor saya 30 dan 30 misalnya. Maka penjualan saya adalah 40% dari 100.000, yaitu 40.000 unit. Dan perkiraan saya harganya 1 juta per unit, sehingga setahun saya bisa dapat uang 40.000 unit kali 1 juta alias 40 miliar rupiah estimasi penjualan saya untuk setiap tahun. Ya, tentu kalau harganya tidak naik, kuantitas tidak naik. Nah, biasanya dalam proyeksi sales, baik kuantitasnya maupun harganya itu dua-duanya akan naik, tentu dengan tingkat pertumbuhan yang masuk akal. Ya, kuantitasnya naik kenapa? Harganya naik kenapa? Ya, jadi ini contoh menghitung revenue ya, yang intinya sebenarnya adalah quantity kali rupiah ya. Kalau rupiahnya ini quantity kali rupiah ya, jadi harga dikalikan unit tuh ya. Untuk yang harga relatif mudah, lihat harga produk yang serupa atau kompetitor atau harga produk yang lama, biaya yang mereka keluarkan selama ini seperti apa, ya itu bisa menjadi indikator untuk harga per unit. Tetapi untuk quantity, kalaupun Anda tidak melakukan pendekatan seperti ini, harus ada dasarnya. Ya, jadi jangan bilang saya menjual bahan kimia berapa 2 juta liter atau 2 ton per tahun. Ya, dari mana dasarnya? Ya, saya hanya berikan contoh karena ini sering dipakai untuk dunia telco. Bagaimana kita menghitung pertumbuhan? Tadi saya katakan untuk sales, kuantitas maupun harga itu sering naik biasanya. Populasi juga akan naik. Berapa persen pertumbuhannya? Oke. Untuk menghitung estimasi satu angka yang akan bertumbuh, biasanya kita menggunakan data historical selama ini. Ya. Jadi kalau Anda membuat proyeksi ya, Anda pengen tahu berapa sih pertumbuhannya, Anda bisa lakukan dengan data-data historis, data-data selama ini yang sudah terjadi. Contoh saya punya 5 tahun ya, 5 tahun kota atau desa atau sebuah kecamatan nih, hanya ada 1.000 kepala keluarga isinya. End of year 0 berarti sekarang, ya, end of year 1 artinya 1 tahun dari sekarang dan seterusnya. Ini Anda punya data yang sebelumnya seperti ini. Tadinya ada 1.000 KK, kemudian tahun depannya jadi 1.200, jadi 1.400, 1.600 dan 1.800. Oke. Jadi berapa pertumbuhannya? Nah, annual growth rate, pertumbuhan rata-rata tahunannya itu bisa dihitung seperti ini. Tahun pertama ini pertumbuhannya adalah 1.200 dikurangi awalnya 1.000, berarti naik 200 dibagi dengan 1.000 awalnya. Ya, berarti peningkatannya 20%. Tahun kedua naik 200 juga, 1.400 kurangi 1.200 dibagi awalnya. Ya, alias 1.400 dibagi 1.200 kurang 1, ini sama aja. Jadi pertumbuhan di tahun kedua 16,7%. Lebih kecil. Tahun ketiga caranya sama juga, 1.600 kurangi 1.400 ya. Jadi ini naik 200 dibagi dengan 1.400 itu adalah naik 14,3%. Dan tahun terakhir 12,5%. Ya, caranya sama, 1.800 kurangi 1.600 dibagi 1.600. Ya, peningkatannya 200 dibagi 1.600, 12,5%. Oke. Nah, kalau ke depan Anda ingin proyeksikan berapa sih pertumbuhan populasinya, ya Anda pengen tahu ke depannya berapa. Nah, seringkali orang menggunakan cara yang salah, yaitu pakai rata-rata aritmetik. Di mana angka-angka pertumbuhan, oh di sini pernah tumbuh 20%, kemudian 16,7, kemudian 14,3, kemudian 12,5. Dijumlahkan dibagi 4, dicari rata-ratanya, ya. Cara menjumlah lalu dibagi 4 ini namanya rata-rata aritmetik. Ya, kalau Anda tanya rata-rata tinggi badan 4 orang ya gitu caranya. Tingginya si A, B, C, D dijumlah bagi 4. Ya, kalau ditanya berapa sih rata-rata
usia Anda. Ya, maka usia A, B, C, D dijumlah bagi 4. Nah, itu namanya rata-rata aritmetik. Sayangnya, rata-rata aritmetik ini tidak bisa dipakai untuk growth. Ya, untuk pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu bukan orde pertama, itu turunan. Ya, perubahan suatu quantity per satuan waktu. Jadi untuk mengetahui rata-ratanya jangan gunakan cara ini, tapi menggunakan CAGR, Compounded Annual Growth Rate. Ya. Jadi caranya gimana? Untuk Anda pengen tahu rata-rata pertumbuhan geometriknya. Ya, pertumbuhan populasi kita. Caranya adalah ambil tahun terakhir 1800 dibagi tahun pertama 1000. Lalu kita hitung ada berapa tahun nih? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berarti N-nya 4. Berarti tahun terakhir XN itu adalah 1800 dibagi X0 1000 ya. Jadi 1800 dibagi 1000 dan ini terjadi dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Pangkat 1/4 minus 1. Ya, itu rumusnya seperti ini. Pangkat 1/n minus 1 ya. Anda akan dapat angkanya 15,83%. As opposed to 15,875% rata-rata aritmetik. Problemnya apa? Ini kan beda dikit, tapi kalau Anda masukkan angka ini ke angka 1000, ya 1000 bertumbuh 15,875%, lalu bertumbuh lagi 15,875%, bertumbuh lagi 4 kali, angka keluar terakhirnya nggak akan persis 1800. Ini akan salah. Beda sedikit, tapi tetap beda. Dan kalau diteruskan buat proyeksi 10 tahun ke depan, itu pasti beda sekali. Nah, kalau Anda pakai angka yang 15,83% ini, ya, kalau Anda lihat rumus ini sudah pasti tepat. 1000-nya Anda masukkan, ya, kali 1 plus ini, pangkat 4 ya, karena 4 tahun, 1, 2, 3, 4, itu hasilnya pasti 1800. Karena itu rumus ini kan dapatnya dibalik ya. Nilai terakhir, itu sama dengan nilai awal dikali 1 plus CAGR, pangkat 4, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi ya. Jadi nilai akhir itu sama dengan nilai awal dikali 1 plus CAGR pangkat 4. Ya, dibalik gitu. Jadi sudah pasti benar ya. Kalau Anda masukkan 1000 sebagai angka awal terus bertumbuh 15,83% selama 4 tahun, pasti hasilnya 1800 tepat. Oke, jadi itu untuk memasukkan angka pertumbuhan ya, gunakan CAGR. Khususnya untuk quantity maupun harga. Nah, jadi setelah Anda punya angka, selain dasar kuantitasnya jelas, perkiraan harganya juga baik, ya, ada data-data yang mendukung. Kalau Anda sedang pitching, dua hal ini akan menjadi sangat membedakan Anda dibandingkan proposal lain. Kalau Anda punya contoh-contoh nama customernya. Ya, katakan saya sudah kontak si A, perusahaan B, dan mereka komit untuk beli produk saya. Bahkan mereka sudah mau mencoba mengetes produk saya. Ya, nah itu kalau bisa disebutkan nama-nama bisnisnya, ya, nama perusahaan yang akan membeli produk Anda atau siapa-siapa yang akan membelikan produk Anda, itu akan menjadi data pendukung yang sangat kuat untuk sales projection Anda. Di mana mereka tinggal, ada di mana perusahaannya, ada di mana orang-orang ini tinggal. Ya, lokasi real customer-nya ini juga membuat akhirnya proposal Anda itu jauh lebih meyakinkan. Ya, jadi Anda bisa ngomong, saya akan jual di Batu Nunggal. Ya, mereka akan di Bandung Utara, akan di Jakarta, di sebelah mananya. Ya, sebutkan. Ya, itu akan membedakan sales projection yang kelihatan asal-asal dan sales projection yang kelihatan profesional. Nah, saya akan memberikan contoh ini di bagian akhir ya. Contoh bagaimana menghitung mulai dari populasi, addressable market, total market, dan market share untuk sebuah perusahaan operator seluler. Nah, ini adalah contoh yang saya pernah gunakan untuk sebuah perusahaan telco ya. Ini kita lihat di sana ada jumlah populasi ya. Diperkirakan naik dalam beberapa tahun, setiap tahunnya naik 1,5%. Dapat dari mana angka ini? Ini adalah compounded annual growth rate ya sebelumnya.
dari tahun sebelumnya sampai tahun 2002 saya udah punya data ya. Sehingga dari 2004 sampai 2012 itu saya perkirakan akan sama dengan 3 tahun sebelumnya ya. Jadi data historisnya adalah 2002, 2003 ya, ini adalah data historis, dan 2004 ini ada huruf E itu artinya estimate. Berarti mulai dari 2004 kemari sampai 2012 ini semuanya estimate ya. Nah, CAGR 2004 sampai 2012 diperkirakan tumbuh 1,5% setahun. Ya, dapat dari mana? Itu mungkin dari data sebelumnya. Di sini juga CAGR-nya 1,5%, sehingga saya pakai sebagai proyeksi growth rate untuk populasi. Ya. Nah, kemudian dari populasi saya kalikan persentase tertentu yang mampu membeli. Dan itu menghasilkan garis yang berwarna biru, yaitu addressable market. Ya, kalau kita lihat persentase yang mampu membeli itu semakin tinggi. Ya, asalnya sekian, proporsinya akan naik terus. Dapat dilihat dari CAGR yang lebih tinggi daripada CAGR populasi. Ya, jadi populasinya naik 1,5% setahun on average, tapi addressable marketnya naik 14% setahun. Kenapa? Karena daya belinya naik lebih cepat dari pertumbuhan populasi. Ya, nah itu alasannya. Kemudian dikalikan total penetrasi berapa persen. Ya, berapa persen yang mampu beli dari yang biru ini akan membeli jasa seluler. Ya, nah kita lihat tadinya masih sedikit, sampai lama-lama makin rapat. Ya, itu artinya jumlah pelanggan seluler juga akan naik, total marketnya akan naik. Ya, CAGR-nya naik 18%. Jadi kalau lihat di sini populasi hanya CAGR-nya 1,5%. Kemudian yang mampu membeli atau addressable market ini naik 14%, tetapi total selulernya naik lebih cepat lagi 18% karena penetrasinya artinya ikut meningkat juga. Tidak hanya daya beli naik, tetapi penetrasinya juga meningkat. Nah, itu contohnya. Kemudian kami lakukan analisis bukan hanya pada tingkat negara Indonesia, kita pecah per provinsi. Nah, kita buat analisis ini saya pernah lakukan ya. Lihat yang merah ini daya beli tinggi nih, spendingnya di atas Rp500.000 per bulan per kapita. Ya, dicari keluarga yang datanya di BPS, itu BPS punya data ini, yang ada berapa orang di Indonesia ini yang pengeluarannya tiap bulan di atas Rp500.000 per person, bukan per family ya, per person. Kemudian yang biru 300 sampai Rp500.000. Ya, ini yang biru. Yang abu-abu di bawah Rp300.000 per bulan. Nah, kami lihat waktu itu untuk jasa seluler pada saat itu kita mulai masuk jualan dengan pulsa yang mulai, kalau tidak salah Rp10.000 sudah bisa langganan sebulan. Ya, pakai prepaid 10.000. Sehingga menurut hitungan kami kalau pengeluaran dia 300.000 sampai 500.000 sebulan, dia ada di golongan biru, harusnya bisalah ya menghabiskan 10.000 dari pengeluaran dia itu untuk belanja telekomunikasi. Dan keluarlah jumlah market di tiap provinsi ini. Ini data tiap provinsi nih. Ya, kita bisa tahu di Jakarta yang golongan merah ini yang topnya bakal belanja banyak nih. Ada berapa orang, berapa juta orang. Yang biru berapa orang dan seterusnya. Jadi kita punya data per provinsi, ya. Dan kemudian saya lanjutkan dengan di mapping ke peta, sehingga kita bisa lihat di mana market-market yang hot itu ada di mana sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Kita kasih tanda addressable market yang di bawah 1 juta itu yang merah. Antara 1 sampai 5 juta orang itu yang kuning, dan kalau di atas 5 juta orang biru, artinya daerah yang padat dan potensial. Ya, kita lihat ini analisis pada saat itu ya, ini tahun sudah agak lama. Jawa tetap ya, Pulau Jawa itu punya addressable market yang besar. Ya, dan ini yang daerah-daerah yang lain yang agak sepi. Nah, ini contoh kalau Anda membuat proyeksi yang mau penjualan nasional, produknya sifatnya luas, dipasarkannya langsung se-Indonesia, ini analisis semacam ini bisa membantu Anda. Meyakinkan investor bahwa Anda tahu mau jualan di mana dan ada dasar data pendukungnya. Kemudian tentu Anda tidak memakan market Anda sendiri, total market, Anda akan bagi-bagi dengan para kompetitor. Ya, jadi Anda harus juga buat estimasi pangsa pasarnya berapa nih. Contoh di tahun 2012 diperkirakan pada saat itu kan masih 2004 misalnya, ini semua estimate ya.
Telkomsel diperkirakan akan punya 35% pangsa pasar, Indosat menguasai 22%, XL 12%, dan yang lain-lain 38%, ya. Dan masing-masing punya CAGR, ya. Kalau kita lihat di sini, Telkomsel 12,2%, ya. Jadi dia bertumbuhnya per tahun rata-rata 12%, dan yang paling cepat di sini, ya tentu selain yang others, ya, kita lihat ini ada segmen baru, ada pemain baru yang akan mengambil pasar, ya, karena ada CDMA waktu itu. Sementara XL, Indosat, dan Telkomsel ini masih GSM. Teknologi yang Anda pakai hari ini tuh GSM, dan justru ini yang akhirnya mati, ya. CDMA ini nggak laku lagi sekarang. Nah, ya, jadi Anda perlu bisa bicara hal-hal seperti ini karena investor akan tanya, ya, siapa kompetitor Anda? Berapa market share-nya? Kenapa pertumbuhan mereka lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan perusahaan Anda? Kenapa menurut Anda market share Anda akan naik? Apa keunggulannya? Bagaimana Anda memasarkan produknya? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang kalau Anda lihat diskusi atau film atau video tentang Dragon's Den, ya, kurang lebih alur diskusinya antara calon investor dengan entrepreneur itu seperti itu. Ya, mengenai sales dan projection, mereka itu sangat-sangat ditanyakan. Dapat dari mana angkanya? Siapa customernya? Sudah ada traction belum? Masih ingat traction? Traction adalah apakah produk Anda sudah mulai diterima oleh market? Udah ada tractionnya, sudah mulai menggigit istilahnya, ya. Jadi sudah ada penjualan di sana atau sudah punya pengguna, at least kalaupun masih gratis, tapi sudah ada pengguna yang rutin. Kalau aplikasi kan banyak yang gratis, ya, sekarang belum ada revenue, yang pasti sudah banyak instalasi dulu. Ya, sering ditanya tuh, ya, oleh investor, udah berapa install base-nya, pertumbuhan instalasinya kayak apa, yang uninstall apps Anda berapa orang. Nah, itu statistik semacam itu sering dipakai kalau Anda membuat aplikasi baru yang dipitching kepada investor. Ya, dia tanya, sudah berapa apps yang terpasang sebulan, berapa yang diinstal, berapa yang di uninstall orang, dari yang diinstal berapa yang dipakai orang. Ya, itu akan ditanya, ya. Oke, jadi itu dia kesimpulan kita hari ini. Anda sudah belajar setidaknya dua. Pertama adalah bagaimana melakukan analisis industri. Anda sudah belajar 5 forces, ya, Porter's 5 forces model, ini sangat terkenal, ya. Porter, ya, 5. Customer, supplier, existing rivalry atau kompetitor, kemudian new entrant, pemain baru, dan substitusi. Industri life cycle, masih ingat tahapannya? Intro, kemudian growth, mature, decline. Pastel, masih ingat? Political, economic, sociocultural, technology, environment, legal. Ya, ini ada ancaman, ada peluang, ya, dari aspek-aspek tersebut. Proyeksi pasar, kita sudah belajar bahwa proyeksi pasar, proyeksi market, ya, proyeksi sales itu harus menghitung revenue, yaitu quantity kali price. Salah satu caranya adalah dengan hitung populasi, addressable market, total market, market share, dan sales projection. Sudah diberikan contoh, dan data ini kalau Anda punya contoh-contoh customer, nama-nama aktual customer, itu akan sangat-sangat membuat proposal Anda lebih meyakinkan. Nah, tugas Anda sekarang adalah membuat sales revenue projection di dalam business plan Anda. Ya, sales itu adalah perkalian dari unit dengan price. Ya, jadi jumlah rupiah yang Anda proyeksikan itu kan perkalian unit, berapa unit penjualannya dikalikan berapa harga per unit. Nah, Anda harus punya dasar, ya, berapa harga per unitnya dan berapa unit yang Anda akan jual. Ya, jadi untuk tahu berapa unit yang Anda bisa jual, Anda harus tahu total marketnya. Ya, total market itu bisa dalam bentuk quantity, bisa dalam bentuk rupiah. Ya, jadi total market itu harus ada dasar perhitungannya. Dan dari total market tentu tidak 100% menjadi pangsa pasar Anda, kecuali Anda satu-satunya pemain di bidang itu. Ya, jadi kalau Anda bukan satu-satunya pemain di sana, Anda harus buat estimasi berapa persen dari total market yang Anda bisa ambil menjadi market share Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Terus berlatih, tetap semangat, banyak bertanya kepada tutor Anda. Hasilkan ide yang brilian, lakukan perhitungan yang matang, berikan data pendukung yang mantap, ya, dan saya percaya Anda akan masuk ke final dalam kompetisi ini, and I hope to see you in the final.
Selamat berjuang.